warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Sri Muryani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang sedang melaksanakan ujian kinerja tahun 2022. Saya Prodi Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut adalah video pembelajaran saya saat uji kinerja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bercanda dipimpin berdoa. Kita berdoa siapa? Berdoa mulai. Bagaimana kalian lain kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mas Bagus kemarin sakit sudah sembuh? Ya, alhamdulillah. Ya. Silakan dikeluarkan bukunya, sudah semua dikeluarkan? Keluarkan bukunya, HP-nya dikeluarkan, sudah download aplikasi GeoGebra? Terima kasih. Hari ini kita pelajaran melanjutkan materi yang kemarin, yaitu menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Kalau kemarin metodenya apa? Grafik. Ya, grafik. Sekarang metode substitusi. Ya. Saya bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Saya bacakan untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan mengamati masalah pada PowerPoint dan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis permasalahan sistem persamaan linear dua variabel dan memodelkan ke bentuk matematikanya secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati masalah pada PowerPoint dan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Untuk modelnya, model pembelajarannya adalah problem based learning, adalah pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan saya berikan masalah, kita selesaikan bersama dengan diskusi. Terus yang kedua adalah medianya PowerPoint. Ini yang saya tampilkan, terus aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download, terus Google Form itu nanti digunakan untuk refleksi. Metode pembelajarannya itu ceramah interaktif, diskusi penugasan. Terus penilaiannya dengan observasi. Itu sikapnya nanti saat kalian pembelajaran itu saya berkeliling menilai kalian, menilai sikap, dan nilai pengetahuan adalah penugasan individu di akhir. Penilaian keterampilan dengan kinerja saat kalian diskusi dan saat kalian presentasi. Nah itu. Nah selanjutnya adalah kalian persepsi materi kemarin. Masih ingat tidak materi kemarin? Apa ini? Materi kemarin apa? Persamaan linear dua variabel. Apa itu persamaan linear dua variabel? Kalimat matematika yang membuat variabel dua variabel 1 diubah
Yuk dicoba 2E. Kalian cari himpunan penyelesaiannya. Kalian cek dengan aplikasi GeoGebra. Sudah dan paling tepat dapat hadiah. Ya, sana. Silakan, saya cek dulu HP-nya. Seperti ini. Kira-kira titik potongnya berapa? Belum. Yang lain, boleh. Titik potongnya berapa? 4,2. Coba gambarnya. Dilihat, Mbak Tani. Ya, titiknya 4,2. Ya betul, Mbak Tani. Mbak Tana juga betul, tapi belum bisa menentukan titik. Ya, berarti ini hadiahnya untuk siapa? Tani atau Tana? Atau dibagi dua? Dibagi dua ya. Ini untuk Tana dan Tani. Monggo. Kok haji ya tadi ya? Silakan dibagi ya. Tepuk tangan untuk yang sudah. Sekarang ini berapa? Himpunan penyelesaiannya tadi? 4,2. 4,2. Berarti titik potongnya ini koordinatnya 4,2. Ada gambar aplikasi GeoGebra. Berarti kemarin mencari apa? Himpunan penyelesaian dengan metode grafik. Nah, ini sekarang kalian sudah bisa menggunakannya dengan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, materi hari ini dengan apa metodenya? Substitusi. Substitusi. Apa yang kalian ketahui dengan materi? Mencari nilai X dari Y atau mencari penyelesaian dari persamaan linear dua Bapak variabel dengan metode substitusi. Metode substitusi. Substitusi. Apa itu metode substitusi itu? Ada yang tahu tidak? Substitusi. Ada yang tahu? Mencari nilai X dan Y atau mencari penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Ya, substitusi. Betul, Mas Noah. Substitusinya itu apa? Atas substitusi grafik itu gambar. Kalau substitusinya, substitusi itu namanya adalah mengganti. Berarti nanti X dan Y-nya diganti. Itu adalah metode substitusi. Nah, seperti itu. Ya, yang penting tetap semangat, jangan mudah menyerah. Nanti ada diskusi, silakan diskusinya itu kalian kerjakan secara berkelompok bersama-sama. Tidak ada yang hanya duduk manis mengandalkan teman-teman, ini kerjanya bersama. Untuk manfaat SPRDB, sistem persamaan linear dua variabel itu banyak sekali. Salah satu manfaatnya adalah dalam matematika, khususnya untuk koordinasi T2 garis, menentukan persamaan garis seperti kemarin ya, persamaan garis, terus menentukan konstantanya. Kemarin itu contohnya harga barang Doraemon dan itu ya, harga nominalnya Doraemon dan Nobita. Yang penting semangat, tidak malas-malasan, karena pelajaran ini banyak manfaatnya. Sampai dari kelas 8 besok kelas 9 SPRDB itu masih ada, terus ke SMA malah lebih kompleks lagi. Jadi ini untuk penyemangat hari ini, silakan kita berdiri dulu. Berdiri, tepuk sampah. Ambil sampah, buka wadah, masukkan, pindah. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu orientasi masalah. Memberikan masalah kepada kalian. Saya berikan masalahnya terlebih dahulu. Ini masalahnya. Nah, masalah pertama. Silakan di WA boleh dilihat. Permasalahannya, diagram batang di bawah ini menunjukkan hasil survei siswa kelas 8 sebanyak 50 orang mengenai kegiatan ekstrakurikuler
andiyata atau yang suka rambuka. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita selesaikan dengan diskusi. Nah, yang kedua adalah permasalahan ini juga. Dalam diagram lingkaran berikut menunjukkan hasil survei 50 siswa yang ditanya mengenai bagaimana cara sederhana mereka menyelamatkan bumi dan global warming. Ya, ini buat karena kita sekolah adiwiyata, jadi saya berikan permasalahan yang menyangkut tentang lingkungan. Ya, perhatikan ini yang membuang sampah itu kan bisa jelas berapa persen itu? Separuhnya ya? Separuh berapa persen? 50. Yang mematikan lampu dan yang tidak mematikan lampu yang belum tahu berapa persennya? Belum jelas ya. Yang jelas itu yang membuang sampah. Kalau yang semuanya 50 berarti yang membuang sampah berapa? Separuh nih. 20. Berarti yang kedua itu belum tahu. Yang tahu hanya yang membuang sampah, yang mematikan lampu dan yang tidak menggunakan kemasan plastik itu adalah yang belum tahu. Nah, berdasarkan diagram lingkaran di atas, perkirakan jumlah siswa yang memilih mematikan lampu sebelum tidur dan tidak menggunakan kemasan plastik. Siswa yang memilih mematikan lampu sebelum tidur adalah 5 lebih dari siswa yang memilih menggunakan kemasan plastik. Berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Ada 5 lebih itu? Lebih banyak. Kebersamaan linear dua variabelnya, kemudian tentukan banyak yang memilih mematikan lampu dan tidak menggunakan kemasan plastik. Mari kita berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, silakan kalian duduk dengan kelompoknya. Silakan hadap-hadapan tetapi tidak membelakangi bapak ibu guru. Jadi, nah, sudah dibentuk kelompok. Bentuk kelompok. Anggotanya 4 sampai 5. 4 sampai 5. Sudah semua? Kelompok 1 kelompoknya Elang sudah 4 orang? Kelompoknya Chandra 5 orang? Kelompoknya Riandri? 5. Nah, kelompok Adan? 5. Terus kelompok terakhir ini? 5. Oh, ini 4 terus 5 ya. Ada berapa kelompok? 5 kelompok ya. Silakan kalian saya bagi LKPD untuk menyelesaikan masalah ya tadi. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, ini kalau ada pertanyaan tanya boleh. Yang penting kalian sekarang adalah diskusi dengan kelompok, semua mengerjakan, tidak ada yang mengandalkan temannya. Sudahkah? Jangan lupa dikasih nama. Namanya ditulis. Silakan kelompok 1 ketuanya Elang. Kelompok 2 sana. Kelompok 3 Riandri Polasi. Jadi kelompok 4 ada. Kelompok 5 siapa? Elma ya. Silakan. Nah, dikerjakan terlebih dahulu. Ini berapa siswa yang memiliki sutra? Itu berarti X. Siapa yang mau tanya? Ya. Yuk kita misalkan yang mana? Yang misalkan X biasa. Yang Z? Yang mau tanya lagi siapa? Ada? Ya. Yuk kita misalkan mematikan lampu. Sekarang kita harus tinggal membuang sampah di berapa menit? Berarti tambah 25. Ya.
kita misalkan X, berarti yang ekstra pramuka kita misalkan Z. Yes. Tadi 10 itu yang tari, berarti tari tambah pramuka tambah Z ini tambah dia atau tambah Z pramuka sama dengan 50. Ya ditulis dulu ya. Sekarang saya tanya, yang suka adiwiyata berapa? 18. Yang suka pramuka? 22. Udah bisa ya? Ya. Terus yang ini silakan kalian yang nomor 1 itu dicek dengan aplikasi. Ini kan titiknya di sini nah. Kita 18,2 ya ini. Sama ya? Ya Bu, sini Bu. Y sama dengan X plus 4. Nah, ini titiknya berapa? Ini kan ada titiknya. Berapa titiknya? 18,22. Ya, betul berarti ya. Diceknya sama, ya. Ya, untuk selanjutnya adalah presentasi. Silakan yang mau presentasi kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang maju. Silakan di foto dikirim ke saya. Nanti terus kalian presentasinya dengan membaca yang di WA tadi. Ya, ini hasil dari kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Maulida. Perkenalkan nama saya Jana Bisara Al-Qurana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wajida. Yang nyampe ini hanya di sini nomor atau bukan? Ya, yang itu tidak apa-apa. Silakan sana yang menyampaikan. Silakan di sini. Boleh di Informasi yang belum diketahui dan menurut matematika untuk seluruh siswa yang mengikuti survei 10 plus X plus Y sama dengan 50, X plus Y sama dengan 50 kurang 10, X plus Y sama dengan 40 dalam kurung persamaan 1. Modal matematika untuk informasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka adalah 4 lebihnya dari siswa yang mengikuti adiwiyata. Y sama dengan 4X 4 plus X dalam kurung persamaan 2. Langkah ketiga, menentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Bisa kalian memperhatikan itu sambil mendengarkan sana. Tentukan persamaan manakah dulu yang paling sederhana. Jawab bisa diambil persamaan 2 yang lebih sederhana, yaitu Y sama dengan 4 plus X. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai X. Jawab X plus Y sama dengan 40 dalam kurung persamaan 1. X plus 4 plus Y 4 plus X sama dengan 40. 2X sama dengan 40 kurang 4. 2X sama dengan 36. X sama dengan 36 per 2 atau dibagi 2 sama dengan 18. Substitusikan nilai X sama dengan 18 yang telah diperoleh ke persamaan 2 untuk memperoleh nilai Y.
Jawab, Y sama dengan 4 plus X, Y sama dengan 4 plus 18, Y sama dengan 4 plus 18, Y sama dengan 22. Setelah kalian memperoleh nilai X dan Y, jawablah masalah yang ditanyakan. Diperoleh nilai X dan Y, X sama dengan 18, Y sama dengan 22. Jadi banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan adiwiyata adalah 18 dan banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan pramuka adalah 22. Kesimpulan dari kelompok kami adalah menyatakan kalimat ke bentuk variabel, yang kedua mensubstitusikan, yang ketiga memasukkan nilai yang telah ditemukan. Ya, berikut adalah langkah-langkah menentukan suatu penyelesaian masalah dengan metode substitusi. Kan dari sini ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, nama saya Zafra, kelompok Islam mau bertanya. Saya mencoba dengan variabel berbeda tentang X dan Y, apakah boleh? Boleh, yang penting hasil akhir sama. Silakan ditulis di depan jawaban Anda. Ya, ini ada yang jawabannya yang diganti hurufnya. Silakan kalian cermati mana yang betul. Yang lain diperhatikan. Ya, silakan Mbak bisa dulu. Perhatikan semuanya. Yang suka pramuka berapa? 22. Yang suka adiwiyata? 18. Kalau Haji menyebutkan dengan A dan P karena lebih mudah mungkin ya. A adiwiyata, P pramuka. Ya. Jawabannya sama dengan tidak dengan sama. Berarti kesimpulannya apa? Dirubah variabelnya tidak apa? Yang pasti itu sama saja hasilnya. Kalian rubah dengan huruf apa? Itu boleh, itu hanya simbol. Perumpamaan, diumpamakan. Nah, kesimpulannya yang suka adiwiyata berapa? 18. Yang suka pramuka 22. Silakan dicoba. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak 2. Selanjutnya yang kelompok yang mau maju untuk permasalahan 2, langsung saja. Untuk permasalahan 2 kelompok berapa? 4. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah dikirim, Mas? Hasilnya? Sudah, sebentar. Kelompok Saya Muhammad Abdul Sanaya. Saya Muhammad Sufianto. Saya Rina Tiananda. Hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh Muhammad Abdul. ya satu di sini. Silakan. Silakan dilihat hasilnya dari tampilkan di layar itu foto jadi hasilnya Mas Adam. Dibaca tidak Pak? Halaman kedua. Halaman 2. Ya. Memisahkan informasi yang belum diketahui dan menuliskan model matematikanya. Memisahkan informasi yang belum diketahui, jumlah siswa yang memilih
mematikan lampu sebelum tidur disebut dengan Y. Jumlah siswa yang memilih tidak menggunakan kemasan plastik disebut juga dengan Y. X tambah Y sama dengan 25. Persamaan satu. Model matematika untuk siswa yang memilih mematikan lampu sebelum tidur adalah 5 lebihnya dari siswa yang memilih tidak menggunakan kemasan plastik. X sama dengan 5 tambah Y persamaan 2. Untuk menentukan banyak siswa yang memilih mematikan lampu sebelum tidur dan tidak menggunakan kemasan plastik, coba kerjakanlah dengan metode substitusi. Tentukan persamaan manakah dulu yang sederhana, yaitu X sama dengan 5 plus Y. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai Y. Jawab X plus Y sama dengan 25. 5 plus Y plus Y sama dengan 25. 5 sama dengan 2Y sama dengan 25. 2Y sama dengan 25 min 5. 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 10. Ya, lihat kakek, ini yang dibaca kan sambil mendengarkan Mas. Ada sambil melihat yang ditampilkan oleh Mas Sufi. Jika nilai Y sama dengan 10 yang diperoleh ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai X. Jawab X plus Y sama dengan 25. X plus 10 sama dengan 25. X sama dengan 25 min 10. X sama dengan 15. Y sama dengan 10. Ya, itu tadi boleh. Enggak apa-apa. Yuk, selanjutnya dibaca dulu yang kesimpulan, langsung kesimpulan saja. Jadi yang suka mematikan lampu 15 orang dan yang tidak menggunakan kemasan plastik adalah 10 orang. Kesimpulan yang suka yang mematikan lampu berapa? 15. Terus yang suka tidak menggunakan plastik? 10 orang. Ya. Sama atau beda? Sama. Ada pertanyaan? Lanjutkan. Ya, dari silakan ada pertanyaan. Mohon izin, saya ingin bertanya. Saya Chandra dari kelompok 2 absen 7. Mau bertanya kenapa yang membuang sampah langsung bisa ditulis 25 orang? Karena pada diagram lingkaran tertulis setengah dari 50 gambarnya, maka dapat disimpulkan itu 50. Setuju tidak? Kalau setengahnya itu di lingkaran itu separuhnya atau berapa? Separuh dari 50 berapa? 25. Kita dengan jawaban di Lutfiana? 7. Sudah sama? Ya, betul. Dari diskusi kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hampir semuanya sekali belum 100%. Untuk sikapnya tadi berdoa sudah bagus, untuk saat diskusi juga sudah bagus. Hanya ada yang bermain sendiri 1-2 anak, tidak semua, tapi sudah saya catat yang tadi bermain sendiri nilainya ada kurang ya. Tapi yang ya secara keseluruhan sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya adalah saya kuatkan materinya. Karena tadi kalian sudah bagus menyimpulkan, hari ini kalian sudah bisa menyimpulkan materi apa yang kalian pelajari. Untuk selanjutnya adalah saya simpulkan. Silakan bisa kalian catat kesimpulan dari saya yang penguatan. Metode penyelesaian itu ada 3: substitusi, grafik, dan eliminasi. Ya, kemarin sudah saya singgung, tapi yang eliminasi belum saya sampaikan. Terus metode substitusi itu apa? Metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel persamaan lain. Boleh dicatat, sambil dicatat. Langkah-langkahnya adalah menyatakan variabelnya. Jadi, dimisalkan, kalau ada permasalahan itu dimisalkan dengan variabel bebas. A boleh, B boleh, X, Z boleh, dengan asal hurufnya huruf kecil, bukan huruf kapital. Adalah menyatakan suatu variabel dengan variabel lain untuk menyamakan variabel dalam suatu persamaan. Yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang telah dibuat. Yang ketiga, memasukkan nilai yang telah ditemukan. Kalau sudah ketemu semua, kalian cari himpunan penyelesaian. Kalau sudah tahu himpunan penyelesaian, kalian cari apa yang menjadi permasalahan. Nah, ini contohnya, contoh soalnya bisa kalian baca. Itu sudah di bahan ajar kemarin, sudah saya share sebelum pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya kirim di WA adalah latihan soal. Jika yang tidak menggunakan HP, silakan ini kalian kerjakan 2 soal ini. Kalian kerjakan 2 soal ini di kertas atau di buku. Setelah itu nanti difoto. Silakan. Saya beri waktu 8 menit untuk mengerjakan soal ini. Nanti difoto. Jika yang tidak punya HP, fotonya minta pinjam teman. Sekarang tulis. Yang penting mengerjakan semua, kerjakan sisanya. Silakan dikerjakan 2 soal itu. Boleh buka HP, tapi HP-nya untuk membaca soal saja. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Videonya sudah dikumpulkan semua? Ya, silakan. Sekarang soalnya dikerjakan. Ya, 4 buah permen dan 2 buah es krim. Ia harus membayar seharga 16.000. Sedangkan Denny membeli 2 buah permen dan 4 buah es krim dan membayar ke kasir sebesar Rp 26. Sebut dengan metode substitusi. Sudah ya? Silakan difoto. Terus dikirim via WA ke Jamri ke saya. Jawabannya, yang tidak membawa HP boleh pinjam temannya untuk foto hasilnya. Sudah?
selanjutnya. Jadi refleksi kalian nanti akan saya jadikan bahan evaluasi saya. Jadi yang refleksi itu ya anak-anak, bapak ibu guru juga refleksi. Saya juga refleksi. Silakan nanti juga difoto untuk hasil refleksinya difoto. Ya, refleksinya. Bahagia kah hari ini? Bahagia. Ada manfaatnya hari ini belajar? Ada. Yang penting sama? Jangan lupa bahagia. Silakan duduk. Untuk materi selanjutnya, besok adalah penyelesaian bersama dengan kedua variabel dengan metode eliminasi. Eliminasi itu apa? Mengeluarkan, menghilangkan. Ya, eliminasi. Kemarin sempat saya singgung 3 hal itu dengan metode grafik substitusi eliminasi. Untuk biasa aplikasi Gebra masih kita gunakan. Terus HP-nya install semuanya ya. Terus saya juga lewat WA yang lebih paling mudah itu WA, Google Form itu ya dimohon untuk kuota di sini. Yang penting kalian tetap tidak malas ya. Yang penting itu tidak malas karena apa yang akan kalian raih besok itu adalah usaha dari kalian hari ini. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati. Jadi yang semangat itu tetap besok tetap mengundurnya. Jadi yang malas sekarang besok ya mengundurnya yang tidak baik. Yang sergap ya besok tetap mengundurnya yang baik. Untuk hari ini kalian sudah luar biasa, kalian hebat, kalian tetap menjadi juara untuk orang tua kalian masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian.